Ada kabar gembira yang bikin KPM terkejut, khususnya penerima PKH dan BPNT. Bukan soal pencairan tahap 3, tapi bantuan tambahan yang tidak semua orang tahu. Namanya muncul diam-diam, tapi uangnya bisa langsung masuk ke rekening KKS. Siapa saja yang beruntung? Apakah nama teman-teman termasuk? Tonton video ini sampai selesai. Jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Kita akan melanjutkan setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, kembali lagi admin memberitahukan informasi penting ya terkait Bansos PKA tambahan untuk bulan Agustus. Sesuai judul video ini, kabar gembira bagi teman-teman. Di sini admin akan memberitahukan golongan siapa saja yang berhak menerima tambahan ini di bulan Agustus. Oke teman-teman, sebelum kita membahas, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Karena di channel ini kami fokus berbagi informasi update terbaru terkait Bansos PKH dan BPNT. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi update terbaru, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa untuk share juga teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada. PKH tambahan adalah bentuk bantuan tunai di luar pencairan tahap reguler teman-teman ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada golongan rentan. Program ini biasanya keluar saat pertama terjadi kenaikan harga sembako teman-teman. Ada kebutuhan perlindungan sosial tambahan, dan pemerintah mendeteksi penurunan daya beli masyarakat. Nah, teman-teman, tambahan ini bukan pencairan tahap 3 atau 4 ya, melainkan bantuan ekstra hanya diberikan kepada penerima dengan kriteria khusus. Berikut penerima yang paling berpeluang mendapatkan bantuan tambahan di bulan Agustus ini 2025 ya. Ini golongan yang berhak. Yang pertama teman-teman, itu anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun. Yang kedua ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga lansia usia di atas 70 tahun. Yang keempat penyandang disabilitas berat. Yang kelima anak sekolah SD, SMP, dan SMA yang aktif. Yang keenam keuangan keluarga yang datanya tercatat ya teman-teman, aktif di DTSN tapi belum pernah menerima bantuan beras bulan Juli. Untuk wilayah prioritas adalah daerah rawan pangan, dan kedua daerah dengan kenaikan harga beras dan inflasi tinggi. Wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi soal bansos tidak cair. Nah, itu adalah golongan wilayah yang akan menerima jumlah bantuan yang akan diterima. Berikut akan admin informasikan berapa jumlah bantuan. Itu berbeda-beda teman-teman ya, tergantung kategori penerima. Yang pertama, untuk lansia sekitar 500.000. Untuk anak sekolah bantuan yang akan diterima 225 sampai 375.000. Yang ketiga, anak balita itu mendapatkan 300.000 dan disabilitas berat 400.000, ibu hamil 250.000 sampai 300 teman-teman ya. Bantuan ini tidak cair secara otomatis, hanya diberikan kepada data aktif yang valid yang lolos verifikasi sistem DTSN teman-teman. Untuk jadwal pencairan bantuan tambahan PKH ya, pencairan direncanakan mulai minggu kedua hingga akhir Agustus 2025. Estimasi tanggal pencairan sekitar tanggal 12 sampai 30 Agustus. Penyaluran ini dilakukan melalui Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Kantor pos bagi wilayah tanpa rekening aktif. Dan perlu dicatat teman-teman, tidak semua penerima akan mendapatkan notifikasi. Solusi, rajin cek saldo, pantau informasi dari pendamping dan juga di channel ini. Nanti kami akan informasikan kalau sudah cair ya. Kedua ya, cara cek nama teman-teman apakah termasuk penerima. Ada 3 cara paling
akurat untuk mengecek status penerima bantuan. Yang pertama melalui aplikasi resmi cek Bansos Kemensos. Yang kedua tanyakan ke pendamping Bansos atau PK Desa atau kelurahan. Atau ketiga, cek langsung ke mesin ATM Imbara atau gunakan aplikasi Brimo atau BNI teman-teman ya. Untuk mencek bantuan Kemensos, masukkan data sesuai KTP ya. Pertama kita masuk dulu di situs resmi www.kemensos.id.com. Nah, di situ kita masukkan data sesuai KTP, lalu cari data. Bila muncul tulisan iya, berarti masuk sebagai penerima aktif bantuan teman-teman ya. Yang kedua, untuk tanya ke pendamping Bansos itu bisa kita tanyakan langsung ke pendamping. Yang ketiga, cek langsung ke Mensos. Teman-teman bisa pastikan data KK, kartu keluarga, dan KTP sudah diperbarui. Anak sekolah masih aktif dan terdaftar di Daplodik ya. Lansia dan disabilitas punya keterangan resmi dari desa atau fasilitas kesehatan. Nanti akan diinformasikan oleh wilayah desanya masing-masing teman-teman ya. Kenapa ada dan tidak dapat tambahan ini ya? Saya ulang lagi, kenapa ada yang tidak dapat tambahan ini? Nah, beberapa alasan untuk kenapa si orang tidak menerima bansos tambahan pada dia KPM walau sebelumnya pernah menerima. Yang pertama, sudah mendapatkan bantuan beras bulan lalu. Yang kedua, status ekonomi meningkat dan datanya terverifikasi di dalam DTSN. Yang ketiga, alasannya belum validasi ulang data terbaru. Alasan berikutnya, dokumen tidak lengkap, misalnya KIA ya, surat sekolah, surat keterangan disabilitas. Dan selanjutnya, gagal verifikasi lapangan oleh petugas. Untuk solusi, segera lapor ke aparat desa, lengkapi semua dokumen, minta dibantu mengajukan ulang data sistem DTSN. Berikutnya, teman-teman akan admin beritahukan untuk cara agar bisa dapat bantuan di bulan berikutnya. Bagi yang belum dapat, berikut langkah yang bisa dilakukan agar masuk ke daftar bantuan tambahan. Yang pertama, upload data KTP dan status ekonomi di kantor desa secara berkala teman-teman ya. Pastikan anak-anak aktif sekolah dan tercatat di sistem Dapodik. Lansia dan disabilitas harus punya surat keterangan resmi, ikut musyawarah desa saat ada pembaruan data dan penerima. Cek rutin di aplikasi Bansos dan saluran info resmi. Nah, berikutnya perbedaan antara PKA reguler dan tambahan. Nah, admin akan jelaskan ya, apa perbedaan antara PKA reguler dan tambahan. PKH reguler dicairkan 4 kali dalam setahun. Semua golongan yang terdaftar di DTSN bisa mendapatkan. PKH tambahan tidak semua KPM dapatnya, itu alasannya ya. Bersifat khusus, selektif, diberikan pada saat tertentu seperti krisis ekonomi atau menjelang kenaikan harga pangan. Apakah yang harus dilakukan jika sudah terdaftar tapi bantuan tidak cair? Simpan bukti bahwa nama teman-teman tercatat di lapangan. Simpan bukti bahwa teman-teman namanya tercatat di aplikasi. Bawa bukti tersebut ke kantor desa atau ke pendamping, minta klarifikasi alasan tidak cair, ajukan permohonan pengusulan ulang dengan dokumen pendukung ya, pantau informasi resmi Kemensos atau kabupaten. Nah, untuk saran admin penutup, yang dapat hari ini bersyukur dan digunakan bantuannya untuk kebutuhan pokok. Yang belum dapat tetap ikhtiar dan jangan menyerah ya. Kita tidak pernah tahu kapan bantuan akan datang lagi. Yang penting kita terus perbarui data dan ikut prosedur. Dan teman-teman, tulis di komentar video kalau ada keluhan. Misalnya, saya penerima PKA, tinggal di daerah ini. Semoga bantuan Agustus ini bisa cair atau keluhan lainnya. Teman-teman bisa komen video ini supaya kita saling support, saling bantu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan ikuti channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru. Izin pamit dan terima kasih teman-teman ya.